Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ini hanya singkat karena ini hanya pelaporan hasil penelitian. Karena di sini adalah pengabdian desiminasi hasil riset. Ini setelah dijelaskan tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini berikut adalah latar belakang penelitian ini. Jadi sebelum melakukan penelitian dan mengambil variabel-variabel tesis, sebelumnya saya sudah melakukan analisis. Dan dari hasil analisis itu telah menerbitkan 3 artikel pada jurnal Scopus dan Sinta eh, ketika saya kuliah. Jadi dari hasil analisis itu dan telah diterbitkan menghasilkan bahwa dari kajian literatur itu bahwa ternyata kepemimpinan instruksional itu memberikan dampak atau pengaruh positif terhadap komitmen guru di sekolah. Nah, oleh karena itu, karena penelitian sebelumnya dilakukan di berbagai macam daerah dan negara seluruh dunia, maka saya berinisiatif untuk melakukan kajian ini di Indonesia gitu. Terutama saat itu saya mengambil kasusnya di Pringsewu. Kebetulan penelitian ini dilakukan di Pringsewu. Ternyata penelitian yang menggabungkan keempat variabel tadi, yaitu kepemimpinan instruksional, budaya organisasi, kepuasan kerja, untuk mempengaruhi komitmen itu belum ada yang melakukannya di Kabupaten Pringsewu. Untuk hipotesis yang saya ajukan saat itu, ada tidak pengaruh antara keempat variabel itu ke komitmen organisasi. Alhasil, saya melakukan penelitian dengan alur kerangka yang seperti pesawat ini, bahwa dapat dilihat di sini ada pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Yang pertama adalah pengaruh langsung antara kepemimpinan instruksional kepada komitmen. Yang kedua adalah pengaruh langsung budaya organisasi terhadap komitmen. Yang selanjutnya pengaruh kepuasan kerja langsung terhadap komitmen. Terus yang selanjutnya itu melalui kepuasan. Jadi pengaruh kepemimpinan instruksional kepada komitmen namun melalui kepuasan. Jadi ada pengaruh tidak langsungnya. Selanjutnya yang terakhir adalah pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen melalui kepuasan kerja. Selain itu, saya juga meneliti pengaruh dari luar, yaitu pengaruh luar pertama dan pengaruh luar kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata ada pengaruh kepemimpinan instruksional kepala sekolah secara langsung terhadap kepuasan kerja. Jadi ada pengaruhnya nih, kalau kepemimpinan instruksionalnya bagus, maka kepuasan kerjanya bagus, yaitu hanya sebesar 32,2%. Selanjutnya, ternyata setelah dihasil itu, kepemimpinan instruksional juga berpengaruh langsung terhadap komitmen organisasi, yaitu sebesar 30,6. Jika dibandingkan, maka lebih besar terhadap kepuasan dulu, baru ke komitmen. Sedangkan tadi faktanya kepuasan juga mempengaruhi komitmen. Jadi jika ditarik garis lurus, kepemimpinan dulu mempengaruhi kepuasan, selanjutnya baru meningkatkan komitmen. Yang selanjutnya, tadi ada pengaruh tidak langsung, artinya kepuasan kerja ini memediasi. Ternyata ketika dimediasi atau dikasih jembatan gitu, ternyata hanya 2%. Jadi untuk pengaruh totalnya antara kepemimpinan instruksional terhadap komitmen, pengaruh total langsung dan tidak langsungnya hanya sebesar 32,6%. Lalu sisanya agar membentuk 100% itu ada dari faktor luar. Jadi harapannya faktor luarnya itu bisa dicari dan hasil penelitian ini bisa dilanjutkan dengan penelitian kualitatif. Kan ini hanya penelitian kuanti. Jadi harapannya ke depannya akan ada yang mengangkat topik ini kembali tapi dengan kualitatif gitu. Atau kuantitatif digabungkan dengan variabel lain. Jadi yang faktor luar yang ini bisa dicari. Faktor luar yang dua ini bisa kita temukan. Apa sih variabel yang mempengaruhi? Oke, jadi apa yang dapat kita simpulkan bahwa yang pertama adalah ketika kepemimpinan instruksional meningkat, maka kepuasan kerja juga meningkat. Jadi semakin skor
kepemimpinan itu tinggi, maka tinggi pula kepuasan kerja. Sedangkan ketika ternyata kepemimpinan instruksional juga meningkatkan komitmen organisasi. Jadi semakin skor kepemimpinan instruksional tinggi, ternyata tingkat komitmen juga tinggi. Gitu. Nah, itulah hasil laporan tesis tadi. Memang untuk hasil penelitian itu dilakukan di Pringsewu, namun besar harapannya di Bandar Lampung atau Provinsi Lampung juga bisa dilakukan. Bisa saja nanti mungkin Bapak Ibu yang berminat melanjutkan studi, apalagi sekarang ada RPL ya Bapak Ibu ya, jadi bisa lebih singkat, bisa ngambil topik ini gitu. Jadi nanti akan ada pelatihan lagi atau selanjutnya seperti itu. Mungkin itu saja hasil laporan diseminasi hasil risetnya. Jika ada pertanyaan dari sesi pertama dan kedua, dipersilakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Husi lahir di Bandar Lampung. Karena tadi presiden dan Pringsewu kan? Iya. Baik. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu tadi saya tadi menyimak terkait dengan organisasi yang disampaikan Pak Ujang tentang salah satunya visi-misi. Sebetulnya visi-misi itu dibangun dalam rentang waktu tertentu ataukah memang dibangun selamanya gitu? Karena di sekolah itu kan kadang ada sistem akreditasi. Apakah visi-visi itu bisa dirubah dalam waktu 5 tahun sekali atau memang untuk bisa terciptanya budaya tadi ya, itu apakah juga ada sinkronisasinya dengan visi-visi? Karena begini juga, karena saya lihat pastinya setiap sekolah itu kan punya budaya masing-masing. Nah, budaya masing-masing itu kan apakah dipengaruhi karena memang sudah ada visi-visinya atau memang diciptakan karena supaya sekolah ini menjadi budaya yang diharapkan oleh organisasi yang ada di sekolah. Itu saja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak Ujang dulu, nanti yang pertanyaannya apakah bisa yaitu switch langsung ke visi yang baru gitu Pak? Itu yang maksudnya ya. Ini visi yang sekarang dilihat kurang akurat gitu ya. Yang kita baru yang seperti ya realistis tidak harus 5 tahun sekali gitu kan maksudnya bisa Pak. Sebenarnya kita membuat visi itu juga harus adaptif. Ketika kita menemui permasalahan yang dasar kemudian kita tidak isinya itu tidak bisa kita wujudkan gitu ya Pak, itu kita harusnya segera merubah arah, jangan tetap di situ gitu. Kalau tetap di situ gimana tadi kan disampaikan ada achievementnya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya goal kita itu nggak bisa visi ini untuk mencapai goal itu? Jadi saudara lakukan bukan visi. Jadi visi itu bukan visi apa namanya seperti ideologi, bukan. Tapi visi itu kan visi kelembagaan. Itu segera kami saja di prodi itu sekarang tadinya visinya kelembagaan, tapi sekarang nggak boleh lagi. Sekarang dirubah menjadi
nggak punya uang kalau di prodi. Semua laksanakan di bawah lembaga yang lebih besar, gila atau FI. Terus prodi hanya mengembangkan kurikulumnya saja. Yang terkait budaya. Harus Yang nunggu terkait budaya. kapan gitu. Ketika memang dirasa ini sudah tidak update, tidak sesuai lagi dengan zaman, sudah tidak sesuai lagi dengan marwah keilmuan. Sebenarnya budaya. Maka itu prodi misalnya berbicara tentang keuangan, bank, SDM dan sebagainya. Padahal itu bukan. Maka sekarang dari pemerintah itu, khususnya dari lembaga akreditasi itu diubah. Jadi tidak lagi lembaga visi kelembagaan, tapi lebih visi ilmuwan. Nah, kalau sekolah itu kan visi kelembagaan. Yang buat kan kita. Kan orang dalam yang buat kan, bukan orang luar. Misalnya ibu jadi kepala sekolah, Bu Meli. Nah, itu kan sekarang jadi wakil. Nanti jadi kepala sekolah. Dievaluasi hasilnya, ternyata visi itu tidak tercapai, Pak. Karena tidak realistis misalnya, atau kekurangan sumber daya, atau juga kekurangan sarana prasarana, maka disederhanakan misalnya, lebih realistis. Nah, maka bisa. Kan kalau visi itu kita boleh ngawang-ngawang kan sebenarnya. Mau unggul, mau apa tadi itu smart, tapi kan ukurannya itu kan nanti. Setelah membangun visi, kita harus terjemahkan ke misi, terjemahkan ke tujuan, ya kan? Sasaran, kemudian strategi pencapaian sasaran. Kan dari situ nanti kelihatan, oh tidak bisa, kita tidak punya sumber daya misalnya. Kira-kira visinya masih bisa dipertahankan, masih. Kenapa? Karena dari satu sisi masih menunjang untuk. Tapi kalau pertanyaannya, boleh nggak kita ganti visi 5 tahun sekarang? Boleh. Tergantung kesepakatan organisasi. Organisasinya maunya seperti apa nih jalan pendidikan ini? Misalnya tadi ada spiritual tadi ya Pak, religius. Ternyata guru-guru tidak mendukung untuk religius itu. Tetap harus ditekankan atau tidak? Atau misalnya kepala sekolah pengennya tetap kepala sekolah tetap ingin religius itu menjadi visi satu sekolah itu. Tapi lihat juga pesertanya itu member of organization tidak dengan persoalannya makin dalam sebenarnya ketika visi itu disusun oleh sama-sama ya Pak, berarti kan evaluasi oleh kita bersama-sama. Tapi kalau oleh segelintir member dari organisasi itu dan yang lain tidak tahu, kewajiban yang membuat untuk mensosialisasikan. Jangan sampai misalnya tadi ada religius, tapi tidak pernah disampaikan dalam program apa, tidak pernah disosialisasikan ke siswa bahwa visi ini. Kamu bisa baca kok, gitu. Ditempel di atas apa tuh atap misalnya di dinding. Gitu. Oke, tapi maknanya kan nggak tahu. Atau nilai nih Pak, kan ada jargonnya distro, betul nggak? Nilai itu distro, tapi berapa kali gitu ya pimpinan itu menyampaikan distro itu sampai betul-betul D-nya itu apa, E-nya itu apa, S-nya tidak sama gitu. Paham bahwa oh iya nilai distro. Jadi sama-sama dipahami. Intinya kalau ini sudah terjawab memang kalau boleh nggak kita ubah, boleh Pak. Ya arahnya kan gini misalnya di situ kayak kita naik ke kapal lah gitu ya. Terus nakodanya itu mengarahkan ke mana? Sama-sama disepakati kita mau ke sana. Ternyata ada karang misalnya. Boleh nggak kita bergeser nih? Oh lah daripada kita tenggelam sama-sama kan gitu. Kita selamat. Itu ya Pak. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Ini udah. Terima kasih Bu. Oke. Tadi kan kalau budaya itu kita yang membuat ya Pak ya.
dibuat, dikembangkan, dan dilakukan secara rutin sampai kita tuh memahami nilainya gitu. Jadi pasti berkaitan gitu Pak. Karena budaya organisasi ini untuk mencapai visi misi sekolah. Jadi kalau tadi visi misi bisa berubah, artinya budaya juga pasti ikut berubah. Kalau visi misinya berubah menjadi religius, pastinya sekolah akan membentuk budaya sekolah yang religius. Entah mulai diadakannya sholat duha, tilawah sebelum belajar, pasti otomatis berubah gitu. Karena tadi budaya itu pembiasaan. Jadi pasti budaya akan mengikuti perubahan. Karena tadi ada managing perlu ini menerima perubahan. Jadi perubahan bukan hanya terkait teknologi, tapi kalau visi misi berubah, pasti budaya organisasi pun akan direncanakan yang mengikuti visi misi. Jadi pasti berkaitan ya Bapak ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup? Oh iya boleh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya melihat saksi, saya teringat sebuah frase tentang jadi konten atau materi itu, kemudian metode itu lebih penting. Kemudian metode itu dan guru itu lebih penting dari. Dan ada yang paling terakhir bahwa guru sebagai pendidik itu lebih penting dari itu. Saya pikir ini sangat relevan. Maksud saya pertanyaan yang saya bisa ajukan, apakah yang dimaksud dengan leadership interaksional itu, apakah ada korelasi dengan bahasa yang saya tadi sampaikan? Apa korelasi? Artinya apa? Bahwa kualitas seorang itu sangat mempengaruhi segalanya, apalagi dalam sebuah konteks. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum melihat atau mungkin atau saya pernah melihat sebenarnya solusi dan rekomendasi yang ditawarkan atau dari hasil dari bagaimana gitu bisa kami serap bisa diaplikasikan di sekolah. Jika apa tadi hasil ini bisa betul-betul bisa diterapkan di sekolah dan bisa merubah wajah pendidikan di Lampung. Karena saya mungkin sebagai sekolah saya berpikir bahwa terus terang ada dekade terakhir mungkin di sekolah kami tantangan sekolah itu bisa menyampaikan apalagi ditunjang dengan apa perubahan politik kemudian penurunan apa kemampuan daya beli dan sebagainya gitu. Itu ternyata sangat sekali mempengaruhi peserta didik dan sebagai pelajar gitu. Jika kami harus betul-betul membuat sebuah konsep, sebuah upaya dan sebuah rekayasa bagaimana sehingga apa tadi tujuan pendidikan itu sampaikan boleh jadi. Terima kasih Bapak. Pak Hasan dulu Pak kantornya. Diantar dulu Pak. Terkait dengan kepemimpinan. Di posisi paling atas sense of belonging grupnya Pak ya. Jadi sense of belonging seorang guru itu menjadi fundamental Dengan kepemimpinan instruksional. Memang yang saya bisa katakan bahwa yang oleh untuk mencapai bagaimana sekolah itu mau diarahkan kemana itu dilakukan
ada bukti kalau memang hasil pidana. Di sini masalah kunci, tetapi juga dia tidak akan bisa terlepas dari para pengajar dan para guru. Tetapi yang menjadi kunci keberhasilan bagaimana agar kita dulu dan sehat itu, sehingga kepala sekolah harus menyeleksi kayak kemungkinan apa yang tepat yang bisa ia terapkan sesuai dengan kesiapan guru. Kita bicara tidak hanya masalah kepemimpinan instruksional, juga masalah kepemimpinan situasional. Dan apa itu ya? Jadi seberapa jauh kesiapan guru, maka apa yang paling tepat yang harus diaplikasikan, dan apa yang harus diaplikasikan oleh kepala sekolah. Kalau gurunya memang sudah hebat-hebat tanpa turun tangan guru, mungkin saja bisa maju sekolah. Tetapi akan lebih efektif lagi, lebih maju lagi kalau sekolah itu paham betul ya, kemana sekolah itu akan dibawa, sehingga pencapaian visi dari sekolah itu akan lebih efektif dicapai. Apa yang belum saya jawab dari sudah ya? Terjawab. Jadi kan itu pertanyaan yang sangat luar biasa, sangat dasar itu. Jadi ke depan saya mungkin juga merespon apa yang disampaikan Ketua MKS, Pak. Dan ke depan akan mengadakan apa yang namanya memperluas wawasan kita bersama gitu, dengan pelatihan-pelatihan ataupun workshop terkait dengan gaya kepemimpinan. Kita akan menjabarkan kayak berbagai gaya kepemimpinan dari transformasional, transaksional, exemplary, situasional, termasuk memperkuat instruksional. Itu dan tidak lepas juga nanti Pak, saya akan nantinya kita mengupas pembinaan teologi pendidikan yang jadwal itu luar biasa. Itu sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh para pakar dunia. Padahal kalau tidak salah teologi pendidikan yang jadwal itu tahun 1990. Sedangkan apa yang dilakukan para ahli itu yang terjadi itu lebih mudah Pak Rudi. Tetapi sepertinya menjinak hanya saja dimensi yang berbeda. Apa yang dikatakannya Tubuh Handayani itu ada Pak di sana. Ingaso Suntodo ada, Iman Dewa Kaso ada Pak. Dan itu dilakukan oleh ahli dunia. Saya juga heran, bagaimana caranya belajarnya fasilitas internet tidak ada, apapun tidak. Tapi buat biasa apa yang bukan teralih hanya saja nama dimensinya berbeda, jumlah dimensinya berbeda. Maka saya lebih cenderung untuk memplan budayanya yang jadwal. Jadi kita harus kembali lagi ke budaya kita, ke Indonesia ya, sehingga nanti kita bisa terlihat oleh dunia bahwa di Indonesia itu hebat. Hanya saja Indonesia itu lebih senang menggunakan teori-teori dari luar. Padahal kita dasarnya itu luar biasa. Yang terlalu saya sangat terbesar setelah saya membanding-bandingkan apa yang disampaikan oleh Pak juga ada berbeda. Mungkin itu ada saya. Terima kasih. Saya selesai dengan pertanyaan. Tadi saya mengatakan kesiapan followers itu kita kalau melihat dari sisi kepemimpinan situasional. Nah itu juga akan bisa bahas. Kapan kita harus mendidik? Kapan kita harus mendelegasikan? Kapan kita memberikan direction? Tergantung kemampuan gurunya. Itu ada petanya, Pak. Nah setiap guru akan berbeda. Setiap standing juga akan berbeda kemampuannya. Sehingga nanti kayak benar dia berbeda juga sesuai dengan kesiapan mereka. Nanti itu akan kita
Terima kasih. Waalaikumsalam. Udah. Terima kasih Mas tambahan. Pasti. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Karena ya harus dengan ilmu yang mumpuni ketika kita memilih satu lembaga. Kita tidak memilih orang yang menjadi aman. Orang yang memiliki tadi yang disampaikan oleh Pak Asep, the sense of belonging itu ada, fungsinya ada. Jadi guru juga tantangannya hebat, apalagi di abad 21 di mana kita dihadapkan dengan apalagi Bapak Ibu guru yang sekarang kurikulumnya dari SMAN, kemudian ada sejumlah institusi yang tadi apa itu kebutuhan atau tidak apa kesadaran dari siswa ya. Yang aku berbuat salah ini aku sadar. Apakah menunggu seperti itu atau mungkin tidak langsung harus diberikan punishment? Kalau dia ada efek jerah itu. Nah itu juga menjadi program kota. Ini which dampaknya yang mana ini? Itu juga menjadi permasalahan yang sampai saat ini masih ada yang masih juga dilihat lagi. Jadi memang pemimpin itu memerlukan dari jiwa-jiwa. Nah, tadi pembagian pemimpin juga banyak ya bahasannya, ada yang demokrasi, banyak sesuai dengan kebutuhannya. Baik, ada lagi tambahan? Oh, boleh silakan. Boleh sebutkan nama? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ibu, Ya. izin memperkenalkan diri. Nama saya Sundari Rizky dari SMA Yunus 2. Pertanyaannya terkait visi dan misi Pak. Kami kebetulan ikut pendidikan guru penggerak, di mana di situ kita diajarkan kepemimpinan pembelajaran. Jadi seorang kepala sekolah itu adalah pemimpin pembelajar. Bagaimana bisa merumuskan sebuah visi itu yang berorientasi pada siswa. Jadi ketika visi misi itu orientasinya bukan kepada sekolah yang luas gitu. Nah, jadi bagaimana menurut Bapak kaitannya dengan visi misi yang sedang kita bahas, bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki visi misi yang luas untuk membangun sebuah organisasi gitu Pak. Tapi di dalam kepemimpinan pembelajar seperti guru penggerak itu, visi itu harus berorientasi pada siswa. Kalau visi sekolah itu misalnya mewujudkan peserta didik yang mandiri, kreatif, berakhlak mulia, gitu ya Pak ya. Tapi tidak mengarah ke yang lebih luas. Nah itu bagaimana Pak menurut Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Visi-misi yang berorientasi. Menjawab visi adalah tindakan. Saya rasa Ustaz Ujang dengan Di luar. Pak Ujang Visi-misi yang berorientasi pada siswa. dari terlibat takutnya Aktif ya. Harusnya ada saya tapi saya coba jawab. Visi guru apa sih? Itu pertama. Pertanyaannya harus ke sana. Visi guru itu apa sih? Sebagai kerjaan ya, itu kan sebagai pekerjaan. Dia ketika menjadi guru itu sudah punya visi belum untuk peserta didiknya? Maksud dari mereka belajar itu kan seperti itu. Karena selama ini dinilai guru itu ya kurang bergerak gitu ya. Itu ya katanya kan gitu ya. Makanya ada Gantiannya. MM ya. Ada guru penggerak.
karena mungkin jumut, mungkin bosan, tidak belajar lagi gitu kan ya, maka disuruh belajar guru sekarang. Saya lihat barusan ada teman di Way Kanan tuh status mau PMM, jadi belajar pakai laptop semua itu kan ya, luar biasa ini ketika guru belajar kembali. Nah, balik ke pertanyaan tadi, sebenarnya cocok banget dengan instructional leadership. Arahnya memang ke sana. Instructional leadership ini kan kepemimpinan pembelajaran. Arahnya tidak hanya ke kepala sekolah, tapi sebenarnya ini arahnya ke guru. Bagaimana guru itu punya cita-cita kepada anak didiknya. Kan gitu ya. Ketika misalnya anak didiknya itu mampu memiliki kompetensi yang diharapkan lebih dari apa yang kita rencanakan, maka visi kita kan berhasil. Nah, persoalannya adalah apakah memang semua guru itu sama? Itu persoalannya. Jangan-jangan banyak yang background yang lain yang maksudnya itu membuat guru itu berat. Contoh misalnya anak di rumah, suami, permasalahan di lingkungan sekolah kan gitu ya. Ada yang guru penggerak yang tidak, sudah mulai ada pembicaraan-pembicaraan di luar gitu ya. Nah, ya akhirnya apa? Mut-mutan gitu ya. Ini saya sering banget karena banyak guru teman yang jadi guru pasang status. Pasang statusnya jadi tahu perasaan guru penggerak, perasaan yang tidak penggerak itu tahu. Karena tumpah di status kan. Karena kalau yang penggerak ini kan begitu perhatian pemerintah begitu besar ya ke guru-guru yang penggerak ini. Tetapi untuk yang tidak penggerak kan sepertinya ya sudah, ngajarlah ke sekolah, pulang setelah ngajar kan. Nah, untuk menjawab terkait dengan visi tadi, visi pembelajar tadi, ya memang guru harus belajar. Guru harus balik lagi belajar. Kami dosen itu sebenarnya guru pembelajar menurut saya. Kenapa? Karena yang paling tanggap dengan situasi itu harusnya dosen, karena peneliti juga ya. Jadi nggak ada waktu kami itu diam. Lihat misalnya nih, ada info bahwa sekian ribu anak sekolah dasar melakukan apa tuh, karena gagal ginjal, melakukan cuci darah. Terus apa yang harus dilakukan sebagai kita guru pembelajar ini untuk mengatasi atau yang memiliki visi kita dia pembelajar? Apa yang harus dilakukan? Masa kita nggak bergerak dengan kondisi seperti itu? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ini anak SD Bu, bukan anak SMP SMA. Anak SD kurang gerak, makannya seblak, makannya manis-manis, makannya itu boba, makannya itu micin, yang enak-enak, gurih-gurih, itu paling enak memang. Bapak Ibu juga mengakui itu enak kan? Tapi persoalannya itu apa yang harus dilakukan oleh guru penggerak? Sosialisasi bahaya makanan pas haji. Kemudian apa lagi? Memasukkan teks tentang bahayanya makanan junk food. Apalagi selain itu? Harus praktis. Aksi nyata, makan makanan sehat. Anak-anak harus makan bekal dari rumah dan dibuat oleh orang tua, makan sayur, makan buah bersama dan sebagainya. Ada lagi yang saya lihat, satu, terobosan dari guru penggerak. Setiap pagi ada namanya SOM, Spiritual of Morning. Dari Spiritual of Morning itu bukan ngaji-ngaji saja, bukan baca Quran bersama, bukan doa pagi, tapi apa yang dilakukan? Bukan sarapan, apa yang dilakukan? Jalan. Disediakan spring bed, disediakan apa tuh namanya halang bintang, anak-anak harus lari, harus lompat-lompat, harus guling-guling dan sebagainya. Itu bermainnya sampai jam 8.30 baru dimulai pembelajaran. Jadi masuk 7.30 melakukan itu semua, tidak kelas SD saja, itu di SD yang terjadi. Karena persoalannya kan di SD ya, di SMA beda masalah, di SMP juga mungkin ada perbedaan masalah. Jadi itu
Kira-kira terjawab nggak ya? Jawab ya. Jadi semakin besar guru itu memiliki visi membelajarkan siswa, maka akan semakin baik peserta didiknya. Kenapa? Karena kita kan ingin anak ini berhasil. Itu satu, anak ini berhasil setelah kita ajarkan. Kalau misalnya kita ya udah terserahlah kalian, yang penting saya ngajar, saya pulang, saya dapat gaji, maka itu yang ingin dihilangkan dari karakter guru yang seperti itu, yang ingin dihilangkan oleh pemerintah. Guru harus belajar, apalagi persoalan kita sampai tahun ini ya, keluar angka PISA kita, itu kita masih paling rendah Bu PISA kita kan. Jadi itu yang salah apa gitu kan? Kalau orang yang menang di Olimpiade internasional dari Indonesia banyak, yang menang lomba-lomba banyak, tapi setelah di rata-rata kita rendah. Kenapa? Karena persoalan misalnya critical thinking itu tidak diajarkan. Contoh misalnya ibu-ibu, pas waktu kita ngajar di kelas itu, langsung topiknya kita sampaikan, tidak membelajarkan dengan masalah. Masalah ini apa? Kenapa terjadi seperti ini? Apa faktor yang mempengaruhi? Terus banyak sebenarnya wilayah yang bisa kita eksplor dari satu masalah. Maka sekarang kan pakai topik lagi ya, kembali lagi tematik. Kan tematik lagi sekarang. Dulu padahal di 13 kan, di kurikulum dari 13 kita udah tematik kan. Sekarang kita kembali lagi, walaupun modul ajar tapi balik lagi ke tematik. Kenapa? Karena persoalannya itu kita harus memasukkan critical thinking, creativity, kolaborasi, communication itu dalam pembelajaran. Nah, mungkin ya Bapak Ibu, kita pernah mendengar yang guru dari Finlandia, orang Indonesia ngajar di Finlandia, ada ya? Saya lupa namanya. Hah? Oh iya, jadi saya melihat, oh iya ternyata peserta didik yang masih SD saja bisa mempublish buku cerita masing-masing dari critical thinking. Itu hanya membacakan saja, membacakan buku, terus mereka tanya kenapa bisa seperti itu. Dari pertanyaan kenapa itu kan bisa eksplorasi. Nah, harapannya begitu. Nah, ibu-ibu kepala sekolah, wakapurikulum mungkin ya harus feel terkait dengan ayo guru-guru belajar lagi. Belajar apa sih Bu? Kan kamu udah selesai satu bidang studi. Karena bidang studi ini tidak cukup gitu loh untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Jadi harus dikaitkan dengan permasalahan di lapangan. Makanya sekarang ada namanya kimia lingkungan ya. Kimia lingkungan itu harusnya masuk di kurikulum SD. Kenapa? Terus terkait dengan safety itu kan belum masuk di kurikulumnya. Ada di sekolah ngajari tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, saya kalau dengar Kang Haji ya, saya manggilnya Kang Hasan, itu kalau ada orang nyelonong aja, ini enggak beradab sekali gitu kan. Tapi memang kondisinya di sekolah tidak diajarkan. Saya mengambil hikmah dari Kang Haji karena kuliah di Australia. Kalau di Australia itu mau mancing ikan saja tahu ukuran mana yang diambil, mana yang tidak. Kita kenapa sih nggak aware? Ya kan? Dengan hal semacam pakai helm saja. Coba perhatikan kalau pagi, kalau ada polisi. Kenapa? Karena tidak ada di kurikulum sekolah kita. Ke siapa Bu? Nggak ada kan kurikulum kita pernah bahas. Terus kita masukin di mana? Ini harus dimasukkan di mana? Kalau guru penggerak harusnya masuk. ada yang nangkep. Ini harusnya dimasukkan ke mana permasalahan sosial yang seperti Emang enggak. antri, budaya antri. Kenapa kita kalau di Indomaret bisa antri, tapi kalau di tempat hajatan kok nggak bisa antri? Prasmanan gitu ya. Kayaknya waduh, tinggal setengah ikan. Dari buru-buru gitu kan. Sampai waktu itu kejadian di lingkungan yang
istilahnya itu penuh dengan orang berpendidikan. Juga sama, antri itu bagian yang paling mengesalkan gitu ya. Kenapa tidak bisa antri? Nah, ini persoalan kita semua ya Bapak Ibu ya. Saya Kang Haji, Bu Ati, Bapak Ibu semua, gimana caranya supaya bisa anak-anak, supaya negara kita berhasil ya, literasinya naik, kemudian apa sih namanya, indeks pembangunan manusia juga makin baik. Saya kira itu ya Bu ya.